Oke, setelah masuk control panel, kita klik view network status and task. Ya, view network status and task. Lalu klik change adapter setting. Kemudian klik kanan pada Ethernet. Pilih properties. Nah, kenapa di sini saya simbolnya silang? Karena memang laptop saya tidak tersambung oleh kabelan. Kalau misalkan laptop kalian tersambung dengan kabelan, otomatis tanda silang ini akan hilang. Ini saya hanya memberi contoh, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke, klik Internet Protocol version 4 ya, yang ini. Double klik. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, untuk IP address-nya, misalkan saya masukkan 192.168.1.1. Nah, untuk IP address ini silahkan mau kelas A, B, C atau kelas apa. Ya, biasanya yang digunakan adalah kelas B atau kelas C ya. Kemudian untuk subnet mask itu akan otomatis muncul di text field-nya seperti ini ketika kita klik pada kolom teksnya ya. Untuk default gateway itu bebas, boleh diisi atau dikosongkan. Nah, misal saja ini saya isi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang PC1 atau laptop yang pertama. Nah, untuk laptop kedua atau PC kedua, tinggal diganti IP address-nya menjadi 2, yang IP usernya, yang ini. Ya. Kemudian gateway-nya tetap. Kenapa tetap? Karena kita mau jadikan untuk yang gateway-nya di PC1, bukan di PC2. Seperti itu. Jadi yang dirubah hanya yang IP address-nya, yang usernya ini aja, yang paling belakang, menjadi 2. Selebihnya sama. Setelah itu klik OK. Klik OK lagi. Oke, setelah kita konfigurasi IP address masing-masing PC antara PC1 dan PC2, langkah berikutnya adalah masuk ke command prompt untuk testing koneksinya. Ya. Caranya gimana? Caranya tinggal klik di search engine, kita ketikkan CMD seperti itu aja. Itu otomatis akan muncul di sini namanya command prompt. Gitu ya, kita double klik atau kita klik. Nah, setelah itu kita ketikkan ping IP tujuan. IP tujuan adalah IP daripada PC2. Nah, berapa IP address di PC2? Yaitu 192.168.1.2. Seperti yang saya sudah jelaskan di konfigurasi IP address sebelumnya. Ya. Nah, kita langsung coba aja ketikkan ping IP address tujuan, yaitu IP address PC2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau di enter pasti gagal karena tidak saya sambungkan tuh kabelan antara PC1 dengan PC2. Karena ini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, untuk kabelan yang nanti dihubungkan antara PC1 dengan PC2 itu modelnya strike, jangan yang crossover. Karena crossover itu biasanya harus menggunakan switch ya, ada tambahan switch. Nah, di sini karena kita hanya mencoba untuk yang model topologinya itu peer to peer, jadi kita gunakan yang kabelannya model strike. Oke, kita enter ya. Nah, pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak tersambung dengan kabelan. Jadi kalau misalkan nanti berhasil, otomatis pingnya akan berjalan. Kalau misalkan ada jawaban RTO atau request timeout, otomatis itu gagal. Cek lagi konfigurasi IP-nya, apa sudah betul atau masih salah, seperti itu. Atau mungkin pas ketika kalian ping tidak sengaja itu kabelannya agak longgar atau kecabut dikit. Nah, otomatis juga itu bisa menyebabkan kegagalan ketika melakukan testing pada command prompt. Ya, seperti itu. Cek lagi konfigurasi IP address-nya atau mungkin kabelannya sudah tersambung dengan baik atau belum. Seperti itu. Nah, ini untuk PC1 ke PC2. Lakukan hal yang sama dari PC2 ke PC1 seperti ini. Tinggal mengganti IP user yang belakangnya ini menjadi 1. Jadi ini adalah IP tujuannya. Ya, kalau PC2 ke PC1 ya tinggal diganti ini menjadi 1. Seperti itu. Kalau sudah selesai, sudah berhasil, tinggal kita ketik exit untuk keluar dari command prompt. Seperti itu.
Oke, tahapan selanjutnya setelah kita melakukan testing pada command prompt, kita melakukan yang namanya sharing file. Tahapan selanjutnya itu sharing file, membagikan file kepada PC2 ya. Nah, di sini yang mau saya share yaitu folder jarcom yang berisi file PowerPoint ya, berisi file PowerPoint namanya jaringan sederhana nama filenya. Yang mana folder ini ada di disk C. Gak harus disk C ya, jadi bisa di disk yang lain, disk D atau disk E. Tergantung laptop kalian ya, atau tergantung PC-nya. Nah, di sini caranya yaitu dengan cara klik kanan pada folder jarcom, lalu pilih properties, kemudian pilih yang menu tabnya itu tab sharing. Nah, setelah itu klik button share, kemudian pilih combo box-nya atau select list-nya yaitu yang everyone ya. Jadi agar si PC2 tadi bisa menerima file yang kita bagikan ya. Setiap orang tuh bisa terima file yang kita bagikan, tergantung kemana kita sharingnya. Kemudian kita klik add, lalu ubah permission levelnya menjadi read or write ya, supaya si PC2-nya atau file yang kita bagikan nanti bisa dibaca dan juga bisa diubah isinya gitu ya. Kita klik read and write atau read or write ya, lalu klik button share. Nah, setelah itu klik done, selesai. Kemudian kita ubah settingnya pada link network and sharing center ya. Kita klik. Nah, fungsinya untuk apa pengaturan ini? Yaitu untuk menghilangkan password ketika si PC2 mau menerima file atau mau ngambil file di PC1 ya. Jadi untuk menghentikan yang namanya permintaan password ya. Kita klik opsi yang all network ya. Lalu pilih, nah di sini karena saya udah ubah ya, jadi tidak perlu lagi saya ubah ya, karena udah saya setting yaitu ke turn off password protected sharing. Nah, biasanya kalau misalkan ini belum disetting sama sekali, otomatis posisi opsi pada radio buttonnya atau option buttonnya itu di posisi turn on password protected sharing. Nah, kalau saya karena udah otomatis di turn off karena sudah saya setting sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau sudah dipilih turn off password protected sharing, bisa klik save change itu ya. Setelah itu klik close. Tahapan selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi sharing file pada PC1 yaitu melihat filenya di PC2 ya. Apakah file itu sudah benar-benar di sharing atau belum ya, yang benar-benar sudah dibagikan atau belum, ngeceknya di PC2 ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara menekan tombol Windows plus R. Nah, ini ditekan secara bersamaan seperti ini. Nanti otomatis akan muncul yang namanya run dialog ya. Run dialognya artinya kotak pesan yang berjudul run ya. Muncul dialog seperti ini. Kemudian ketikan tanda miring kebalik ya, berjumlah 2 ya, double slash tapi slashnya ini kebalik, backslash ya. Kalian ketik double backslash ya, kemudian ketik IP tujuannya. IP tujuan berarti IP1 ya, IP address dari PC1 192.168.1.1, lalu klik OK.